Assalamualaikum, apa kabar sahabat UMV? Al-Quran Braille Official kembali hadir untuk sahabat yang menghadirkan video-video menarik seputar Al-Quran Braille dan insan tunanetra. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan bunyikan loncengnya ya. Bersama saya Ayani, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Sobat UMV, sambil kita menunggu kedatangan ekspedisi untuk distribusi kita kali ini, alhamdulillah saat ini saya sedang bersama Saudara Sandi Hidayat. Nah, saat ini kita mau menjelaskan apa perbedaan antara Al-Quran biasa dengan Al-Quran Braille. Nah, seperti apa sih perbedaan Al-Quran biasa dengan Al-Quran Braille? Sebelum kita maju atau mengenal tentang Al-Quran Braille, di sini aku akan jelasin bagaimana sih ukuran dari Al-Quran biasa. Nah, Al-Quran biasa yang sering kita pakai untuk mengaji ini bisa dilihat, dan ini ada ukuran yang cukup besar. Nah, ini biasa kita pakai di rumah ya, atau di masjid, atau di musola. Pertama, kita akan membedakan dari segi size atau ukuran antara Al-Quran Braille dengan Al-Quran biasa. Nah, dari Al-Quran biasa ini, biasanya kita bisa membaca dengan yang sebesar ini. Dan ini, selain kita bisa membaca ini, kita juga bisa membaca Al-Quran biasa dengan yang berukuran seperti ini. Nah, ini mungkin sahabat-sahabat UMV punya ya di rumah Al-Quran seperti ini dan mudah dibawa traveling kemana-mana. Dan ini sudah ada terjemahannya, bisa dilihat di sini ada terjemahan sekaligus bacaan Al-Qurannya. Nah, selain itu, kalau Al-Quran biasa itu kita juga bisa membaca dan menikmati bacaan Al-Quran itu dari Al-Quran yang sebesar ini. Wah, tuh, lihat ya sahabat UMV ya. Nah, ini sangat memudahkan sekali bagi kita sebagai manusia, sebagai seseorang yang mempunyai penglihatan normal. Dan alhamdulillah kita bisa menikmati membaca Al-Quran dari segi ukuran Al-Quran dari mulai besar, sedang, sampai kecil. Sandi, kalau misalnya Al-Quran Braille ini bisa nggak sih ukurannya itu sama seperti Al-Quran biasa yang lebih kecil? Gak bisa karena sudah ada standarnya. Oh, jadi nggak bisa ya kalau ukurannya itu sebesar Al-Quran ini? Iya, gak bisa. Nah, sahabat, ternyata Al-Quran Braille ini tidak bisa lebih kecil ukurannya seperti Al-Quran biasa pada umumnya, karena memang Al-Quran ini atau Al-Quran Braille ini sudah ada standarnya. Dan kalau misalnya ukurannya lebih kecil, ini akan menyulitkan insan tunanetra untuk membaca huruf Braille yang ada di dalamnya. Nah, sahabat, kalau untuk Al-Quran biasa ini biasanya kita membacanya itu dibuka dari sebelah kanan. Kalau untuk Al-Quran Braille, bagaimana untuk membuka halamannya atau membaca awalnya tuh dari arah mana, kiri atau kanan ya? Kalau Al-Quran Braille dari arah kiri. Oh, dari arah kiri. Ya. Berbeda sekali ya, Iya, dengan Al-Quran biasa. Nah, kalau untuk halaman, sahabat UMV, kalau kita halaman Al-Quran biasa atau Al-Quran pada umumnya itu ada di pojok sebelah kiri. Kalau untuk Al-Quran Braille, halamannya itu ada di pojok sebelah mana sih? Kalau Al-Quran Braille ada di sebelah kanan. Oh, boleh dilihatin, nah ini dia. Di sini, di sebelah kanan. Oh, jadi sebelah sini ya? Iya. Oh, perbedaannya seperti itu sahabat. Nah, kalau untuk ketebalannya ini, kalau untuk Al-Quran biasa mungkin kita bisa membawa 30 juz ini dalam satu kantong atau dalam tas kita ya. Bahkan sekecil ini pun kita bisa bawa dalam saku kita. Nah, kalau untuk Al-Quran Braille ini segini itu untuk 1 juz atau untuk 30 juz? Kalau Al-Quran Braille ini untuk 1 juz. Wow, kalau untuk 30 juz itu sebesar gimana ya? Kalau Al-Quran Braille ini 1 juz.
Kalau Wow. 30 juz itu sekardus yang beratnya 25 kilo. Coba bayangkan kalau sahabat-sahabat insan tunanetra di luar sana, mereka itu harus membaca Al-Quran Braille itu yang beratnya itu untuk 30 juz 25 kilogram. Dan ini ternyata hanya untuk 1 juz Al-Quran Braille. Bayangin kan gimana susahnya mereka membawa Al-Quran Braille untuk satu set atau 30 juz itu, misalnya kalau mereka mau kemana-mana. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur untuk menikmati kenikmatan melihat yang Allah berikan. Dan ada yang mau aku tanyakan lagi nih, kalau untuk Al-Quran Braille itu sendiri itu sebenarnya ada terjemahannya nggak sih? Ada Al-Quran Braille Ya. ini untuk Arabnya di halaman depan, untuk artinya di halaman belakang. Coba boleh lihat. Ini, Oh ini ya. ya benar ini. Oh gini. Oh jadi sahabat, ternyata kalau untuk Al-Quran Braille ini untuk penulisan Arab atau hijaiyahnya, dia itu berada di halaman depannya. Nah ini halaman depan seperti ini adalah untuk huruf Arabnya, dan di halaman belakang ini seperti ini untuk terjemahannya. Berbeda sekali ya dengan Al-Quran pada umumnya yang biasa kita pakai atau biasa kita gunakan, dan ini memudahkan sekali bahwa ada Arabnya sebelah sini, sedangkan terjemahannya ada di samping dan bagian bawahnya. Nah ternyata bukan hanya Al-Quran biasa aja ya, Al-Quran Braille pun ada terjemahannya. Ada. Oh seperti itu. Dan satu lagi, untuk Al-Quran Braille ini tahan berapa lama sih? Kalau untuk penyimpanan itu harus seperti apa? Ada kalau untuk Al-Quran Braille disimpannya harus diberdirikan. Oh harus berdirikan. Iya, Terus keren. kalau untuk masa bertahannya itu kira-kira berapa tahun ya? 5 tahun atau 10 tahunan. Oh seperti itu. Iya. Nah sahabat, kalau misalnya Al-Quran kita pada biasanya atau pada umumnya, kalau kita menggunakan atau menyimpannya secara rapi dan kita juga baik dalam penggunaannya, kita akan bisa menggunakan Al-Quran ini mungkin lebih dari 15 tahun atau 10 tahun lebih juga kita masih bisa menggunakan. Berbeda dengan Al-Quran pada umumnya. Kalau Al-Quran biasa ini kita bisa meletakkannya secara ditidurkan, kalau untuk Al-Quran Braille ternyata harus diberdirikan, dan ini kuat sekitar 5-10 tahun. Dan resiko yang akan ditimbulkan jika si Al-Quran Braille ini disimpan dalam posisi tidur atau bukan dalam posisi berdiri, mungkin huruf-huruf timbul yang ada di dalamnya atau huruf-huruf Braille yang ada di dalamnya ini akan hilang, dan ini akan sangat berpengaruh sekali untuk teman-teman insan tunanetra yang akan membaca Al-Quran Braille, karena seperti yang kita tahu bahwa insan tunanetra itu membaca menggunakan indera peraba. Satu lagi nih sahabat, kenapa sih kalau Al-Quran Braille itu terjemahannya itu harus di posisi belakang ya? Karena ada beberapa huruf yang sama seperti A dan Alif, B dan Ba. Oh seperti itu. Nah sahabat, ternyata kenapa terjemahan pada Al-Quran Braille ini terdapat pada posisi belakang, karena ternyata ada beberapa huruf Braille itu yang sama titiknya atau sama posisinya, seperti huruf A dengan huruf alif, huruf B dengan huruf ba, yang dimana titik-titik itu adalah posisinya sama dan letaknya juga sama. Maka dari itu untuk terjemahannya ini disimpan di belakang untuk meminimalisir bahwa terjadi kesalahan membaca pada insan tunanetra. Nah alhamdulillah di hari ini kita sudah selesai membahas tentang perbedaan antara Al-Quran biasa dengan Al-Quran Braille. Dan alhamdulillah juga ekspedisinya sudah sampai nih sahabat. Saksikan terus ya Al-Quran Braille Official dan konten-konten kita yang lainnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.